Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 42, Kekuatan Fisik dan Internal. Tidak butuh waktu lama bagi Sumin dan Yong Meilin untuk sekali lagi mencapai tempat latihan, tempat di mana Sumin sebelumnya bertarung melawan para penjaga. Penjaga ini, orang-orang yang saat ini bertarung dan berlatih, adalah campuran dari anggota keluarga muda dan penjaga sewaan. Keluarga muda ini adalah cabang samping dari keluarga utama Yong. Meskipun mereka cukup baru di kota Richu, mereka telah ada sejak lama di ibu kota Provinsi Heko. Sekarang setelah mereka membawa seluruh cabang samping sekte bersama mereka ke kota Richu dan telah mendirikan rumah lelang mereka sendiri, keluarga itu telah berkembang dan segera menjadi salah satu faksi teratas di dalam kota. Salah satu alasan mengapa ini mungkin adalah karena kekayaan. Keluarga itu telah diberi sejumlah besar uang untuk mendirikan paviliun harta karun yang memikat. Ini membuatnya mudah untuk menjadi salah satu faksi terkemuka. Paviliun harta karun yang memikat berbeda dari keluarga dan klan lain di kota Richu. Mereka tidak mendapatkan ketenaran mereka melalui ahli peringkat tinggi, turnamen, atau individu berbakat dari dalam keluarga mereka. Bagi mereka, bakat tergantung pada berapa banyak uang yang berhasil diperoleh seseorang untuk keluarga. Apa yang mereka habiskan adalah mempromosikan anak-anak yang dapat mengambil alih dan mengelola rumah lelang mereka. Mereka yang tidak berbakat atas nama ini adalah anak-anak yang mulai fokus pada kultivasi. Mereka akan berkultivasi sejauh bakat mereka memungkinkan mereka, dan bekerja sebagai penjaga untuk keluarga Yong dan paviliun harta karun yang memikat. Anggota keluarga tidak cukup untuk menjaga keamanan bisnis yang sedang berkembang dan semua keluarga cabang harus mengeluarkan koin untuk memastikan bahwa mereka berhasil memiliki keamanan yang cukup untuk pelelangan mereka. Dengan emas yang cukup, para ahli dapat dibeli untuk melindungi bisnis mereka. Untuk keluarga Yong, ini jauh lebih bermanfaat daripada mempertaruhkan materi budidaya dan waktu untuk mempromosikan anak-anak muda yang tidak yakin untuk memberikan keamanan yang dibutuhkan untuk rumah lelang mereka. Berjalan ke tempat latihan, Sumin mengembangkan senyum di wajahnya ketika dia melihat prajurit dari hampir semua peringkat dan kekuatan di depannya. Mayoritas penjaga diberi peringkat dari bintang 1 hingga bintang 3. Ini adalah ahli termurah untuk disewa dan juga peringkat yang berhasil dicapai oleh sebagian besar prajurit. Itu adalah batas bakat mereka. Beberapa prajurit bintang 4 dan prajurit bintang 5 sedang berbicara di belakang tempat latihan. Beberapa prajurit bintang 6 meneriaki sekelompok pemuda yang jelas-jelas adalah prajurit pelajar yang saat ini sedang menjalani pelatihan untuk menjadi ahli seperti yang dilakukan Sumin di rumah keluarga Zong. Jadi, bagaimana pelatihannya? Sumin bertanya dengan santai saat mereka berdua berdiri di area pelatihan. Matanya menyapu banyak ahli yang sedang berlatih dan peluit rasa hormat terdengar dari bibirnya. Para ahli ini memang serius dengan pelatihan mereka. Beberapa berdiri diam, berlatih sikap tertentu sementara yang lain bergerak cepat, berlatih latihan fisik. Ada yang berlari dan ada yang melakukan push-up. Beberapa memiliki ki yang meninggalkan tubuh mereka dalam bentuk tertentu di atas kepala atau di belakang punggung mereka. Mereka bersiap untuk menyerang. Beberapa menyerang boneka, menghujani tendangan dan tinju ke boneka jerami. Suara berat pertempuran bergema melalui tempat latihan yang besar. Yang menarik perhatian Sumin bukanlah orang-orang yang berlatih dengan berbagai cara, melainkan arena yang terletak di bagian paling belakang tempat latihan. Di arena ini, dua prajurit saling bertarung. Salah satunya adalah prajurit bintang 2 sementara yang lain adalah prajurit bintang 3. Melihat keduanya, orang bisa benar-benar melihat seberapa besar perbedaan antara prajurit bintang 2 dan prajurit bintang 3. Seolah-olah kucing sedang bermain-main dengan tikus. Pertempuran dengan cepat berakhir. Segera setelah itu, ahli harapan lainnya melangkah ke platform di mana pertempuran lain dimulai. Kali ini, ada dua prajurit bintang 3 yang bertarung satu sama lain. Arena ini sangat sederhana. Pemenangnya adalah untuk tinggal sampai dia tidak lagi bisa bertarung. Semakin lama seseorang tinggal di arena, semakin besar bonusnya pada bulan itu. Tinggal di arena berarti seseorang cukup kuat untuk dianggap sebagai elit penjaga. Ini hanya untuk prajurit bintang 3 dan di bawahnya.
Semua orang di atas sudah mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk melindungi paviliun harta karun yang memikat sehingga bahkan jika keluarga Ricu yang lain mengetahuinya, mereka akan hampir tersedak teh karena terkejut. Su Min berjalan ke arena. Tanpa banyak basa-basi dia berdiri di antrian, menunggu gilirannya. Di sisinya, Yong Meilin berdiri. Kamu bisa melawan penjaga dimanapun kamu mau, keluhnya ketika dia melihat bagaimana pria yang sepertinya tidak pernah meluangkan satu saat pun dalam sehari tiba-tiba hanya berdiri di sana, menunggu gilirannya untuk berperang. Tidak apa-apa, Su Min meyakinkannya. Dia tahu bagaimana dia ingin memberikan apapun yang dia inginkan, bukan hanya karena mereka berteman, tetapi juga karena kakeknya telah memerintahkannya untuk melakukannya. Saya ingin melawan para ahli ini, kata Su Min dengan ekspresi serius di matanya. Para ahli ini harus memenangkan pertempuran untuk dapat berdiri di sana di arena dan menerima tantangan dari orang lain. Dia mulai menjelaskan ketika dia melihat bagaimana Yong Meilin tampak bingung. Orang-orang ini semuanya berperingkat lebih tinggi dariku. Saya mungkin memiliki keuntungan melawan prajurit bintang 2 dalam hal kekuatan fisik saya. Tetapi ketika datang ke prajurit bintang 3, saya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Saya tidak memiliki kekuatan fisik yang sama dengan mereka, dan saya pasti bahkan tidak memiliki setengah dari ki mereka. Jadi ketika harus melawan mereka, saya membutuhkan mereka untuk memiliki semacam kerugian. Misalnya, mereka sudah bertarung dalam 1 atau 2 pertarungan dan dia terpaksa menggunakan energi batin mereka sebelumnya. Ini membuatnya sedikit lebih setara. Su Min selesai. Senyum lembut ada di wajahnya saat dia menepuk kepala Yong Meilin saat dia mendengarkannya dengan penuh perhatian. Fokusnya hanya pada dirinya, tidak memperhatikan banyak penjaga di sekitar mereka. Sementara Yong Meilin tidak memperhatikan orang lain, para penjaga cukup memperhatikan dia dan pemuda di sisinya. Mereka sudah lama mendengar desas-desus tentang bagaimana Ratu Es keluarga mereka menyukai orang asing yang muncul entah dari mana. Penjaga ini bahkan telah diberi informasi dari pelayan bahwa orang asing misterius itu telah mengunjungi pemimpin keluarga bersama dengan Yong Meilin. Mungkinkah itu berarti dia telah memberi mereka restu untuk memiliki hubungan? Mereka berharap tidak. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa ketika mereka melihat Yong Meilin tertawa dan tersenyum kepada pemuda di depannya. Juga, mereka tidak berani mengatakan apapun kepada pria yang tersenyum sembarangan pada wanita itu. Sementara beberapa merasa puas melihat Yong Meilin sebahagia ini, yang lain sama sekali tidak mewakilinya. Sebaliknya, mereka memelototi Su Min. Orang-orang ini, melihat pemuda di sisinya, meringis ketika mereka menyadari bahwa aura pemuda ini hanya prajurit bintang 1. Meskipun mengherankan bahwa dia telah mencapai peringkat ini sebelum usia 20, tidak terlalu aneh jika dia adalah seorang tuan muda dari keluarga besar dan memiliki akses ke tanaman obat dan pil. Sambil melihat prajurit bintang 1 yang berdiri dalam antrian ini, banyak penjaga merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Antrean sebagian besar terdiri dari prajurit bintang 3 dan beberapa prajurit bintang 2 tahap akhir. Tak satu pun dari mereka adalah prajurit bintang 1, namun disinilah dia, seorang pria muda yang tersenyum santai ketika dia mengobrol dengan wanita yang oleh semua penjaga dianggap sebagai dewi keluarga Yong. Jika pemuda ini begitu kecewa sehingga dia pikir dia bisa melawan penjaga veteran keluarga Yong ini, mereka akan dengan senang hati menyambutnya. Meskipun mereka tidak akan melukainya secara serius karena takut akan nyawa mereka sendiri, mereka masih akan memukulnya, yang sangat menyakitkan sehingga egonya akan terbanting langsung ke tanah. Tak satu pun dari penjaga itu berbicara sepatah kata pun, tetapi ketika mata mereka tertuju pada satu sama lain, mudah untuk melihat bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Sementara para penjaga ini sibuk merencanakan. Su Min berdiri dengan Yong Meilin. Pedang itu tergantung di bahunya dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Berdiri di arena masih menjadi prajurit bintang 3. Napasnya mulai menjadi dangkal setelah melawan banyak lawan. Matanya berdiri teguh tetapi kekuatannya akan segera benar-benar kempes. 7 orang berdiri dalam antrian di depan Su Min dan pria berikutnya yang naik ke panggung adalah prajurit bintang 2 tahap akhir. Aku tidak mengerti mengapa dia terlihat sebahagia ini, kata Yong Meilin dengan cemberut di wajahnya saat dia melihat bagaimana prajurit bintang 2 itu menyeringai lebar saat dia berjalan ke atas panggung. Dia hanya prajurit bintang 2,
namun dia terlihat seperti akan menjadi pemenang pertandingan ini. Mendengar kata-kata yang diucapkan Yong Meilin, Su Min tidak bisa menahan tawa. Setelah bertemu Yong Meilin, Su Min yang dulu muram dan serius telah belajar bagaimana tertawa dan merasa bahagia. Yong Meilin adalah teman pertamanya, dan entah bagaimana Su Min benar-benar menghargainya. Memiliki dia di sekitar membuat hidupnya jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Lihat aku, Su Min menertawakan Yong Meilin, jika aku, prajurit bintang 1, berani melawan prajurit bintang 3, lalu mengapa prajurit bintang 2 tidak mencobanya? Dia bertanya dengan lembut sambil sekali lagi menepuk kepala wanita itu. Entah bagaimana, tindakan ini sudah menjadi kebiasaan baginya dan dia sangat menikmatinya. Mendengar kata-kata Su Min, Yong Meilin sedikit cemberut saat dia berkata dengan suara berbisik, kamu berbeda dari yang lain. Itu tidak masuk hitungan. Meskipun dia telah membisikkannya, bagaimana mungkin sisa antrian tidak mendengar apa yang dia katakan? Semuanya adalah prajurit bintang 2 atau bintang 3. Tubuh mereka ditingkatkan dengan terus-menerus disempurnakan oleh esensi langit dan bumi. Indra mereka ditingkatkan oleh aliran energi yang terus-menerus membanjiri tubuh mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar bisikan Yong Meilin? Para penjaga terkejut dengan keberpihakan yang ditunjukkan Yong Meilin dengan jelas kepada pemuda di depannya. Beberapa mulai menganggapnya serius dan yang lain masih memandang rendah dirinya. Satu-satunya dua yang tidak mampu mendengarkan percakapan adalah dua penjaga yang saat ini berada di arena. Meskipun prajurit bintang 3 kelelahan, dia masih prajurit bintang 3. Bahkan dengan hampir tidak ada energi tersisa, prajurit bintang 3 tampaknya lebih unggul. Ki-nya setara dengan pejuang bintang 2, namun, kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari ahli peringkat bawah. Setelah menepuk rambut Yong Meilin, mata Su Min sekali lagi terfokus pada pertempuran di depannya. Dia tidak memperhatikan bagaimana semua orang dalam antrian memandangnya. Mereka sedang menentukan apakah dia layak ditaruh di mata mereka atau tidak, atau apakah mereka harus terus mengabaikannya. Mayoritas penjaga ini akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Melihat bagaimana dia fokus sepenuhnya pada pertempuran di depannya, alisnya berkerut dari waktu ke waktu. Bibirnya bergerak saat dia tidak bisa menahan diri untuk membisikkan beberapa komentar tentang pertempuran yang dia tonton. Bab 43, Giliranku. Saat Su Min sepenuhnya fokus pada pertempuran di depannya, Yong Meilin mengerti bahwa sekarang bukan saatnya baginya untuk berbicara. Sebagai gantinya, dia menggenggam tangannya di punggungnya saat dia mengalihkan pandangannya antara Su Min dan pertempuran di arena. Bukannya Yong Meilin tidak menikmati menonton pertempuran, tetapi wanita muda itu bangga saat dia berdiri di sebelah Su Min. Wajahnya tidak bisa menahan senyum dan senyum hangat ada di wajahnya saat kupu-kupu di perutnya meningkat semakin dekat dengan pertempuran Su Min. Yong Meilin tidak menyukai Su Min karena dia adalah seorang kultivator berbakat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tidak, Yong Meilin menyukainya karena dia berbeda dari orang lain yang pernah dia temui sebelumnya. Dia peduli padanya sebagai pribadi, bukan sebagai piala untuk pamer. Dia selalu ada untuk menjawab pertanyaannya ketika dia bertanya. Ini juga berarti bahwa meskipun dia melihat Su Min berlatih setiap hari, Yong Meilin benar-benar khawatir apakah dia mampu mengalahkan para ahli yang lebih kuat darinya atau tidak. Dia benar-benar sadar bahwa prajurit bintang 1 seharusnya tidak mampu mengalahkan prajurit bintang 3 atau bahkan prajurit bintang 2. Namun Su Min tidak memperhatikan Yong Meilin yang khawatir, tetapi matanya terus-menerus menjelajahi arena. Dia mengambil setiap gerakan dan setiap serangan yang digunakan. Matanya segera memperhatikan bagaimana masing-masing ahli menyerang. Pakar bintang 3 adalah pakar internal. Satu demi satu sikap diambil dan Ki berputar-putar di sekelilingnya. Butuh satu demi satu bentuk, setiap serangan internal mengenai lawan. Seiring berjalannya waktu, Ki menjadi transparan dan kekuatan serangannya melemah. Meskipun prajurit bintang 3 berperingkat lebih tinggi dari penantang, penantang memiliki keuntungan karena yang lain kelelahan. Sebagai ahli internal, ia hanya mengandalkan energi batinnya untuk membuatnya memenangkan pertempuran. Setelah menggunakan semuanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari energi yang menghujaninya dari lawan. Lihat ini, kata Su Min sambil tersenyum kepada Yong Meilin yang langsung melihat apa yang terjadi di depan mereka.
Kedua ahli ini adalah ahli internal. Sumin mulai menjelaskan apa yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun keduanya ahli internal, prajurit dengan peringkat lebih tinggi telah menggunakan sebagian besar energinya dan dia tidak dapat mengumpulkan cukup ki untuk menangani luka serius pada penantang. Penantang, di sisi lain, memiliki lebih banyak ki daripada ahli berperingkat lebih tinggi. Tapi dia perlu menggunakan energi internal dalam jumlah besar untuk mengumpulkan serangan yang mungkin menyebabkan lawan merasakan bahaya. Jika tidak, itu akan menjadi pertempuran gesekan. Pada akhirnya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan yang lain dan pertempuran akan berlarut-larut selamanya. Jika saya jadi dia, saya akan menggunakan ki untuk menang. Dalam jangka panjang, itu yang paling menguntungkan karena dia hanya akan membakarnya dengan cara lain. Mendengar Sumin menjelaskan apa yang dia lihat membuat pertempuran lebih mudah diikuti untuk Yong Meilin. Sama seperti Sumin telah berbicara, prajurit bintang 2 mundur dan mengambil sikap yang tampak agak mirip dengan telapak tangan yang menghancurkan. Ini menyebabkan Sumin mengangkat alis. Serangan itu tampak berbeda dengan telapak penghancur, tetapi ki yang berkumpul di atas kepala pemuda itu mirip dengan telapak penghancur. Sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya, saat dia mendorong tangannya sendiri ke bawah. Tangan besar ki yang melayang di atas kepalanya melakukan tindakan yang sama persis dan tangan itu mendorong lawan ke bawah, menekannya ke tanah. Ini hanya spar, bisik Sumin kepada Yong Meilin sambil menunjuk telapak tangan besar di arena. Jika dia benar-benar ingin membunuh lawan, dia akan melakukan serangan cepat dengan tangannya. Sebuah serangan cepat akan langsung menghancurkannya berkeping-keping, namun, serangan ini tampaknya sedikit kurang berguna daripada telapak tangan penghancur yang saya miliki. Kebanggaan muncul dalam suara Sumin saat dia menganalisis apa yang dia lihat di depannya. The Shattering Palm membutuhkan sedikit ki karena saya mampu mengeksekusinya. Tapi orang ini, pakar bintang 2 internal, telah menggunakan sekitar setengah dari ki-nya untuk menyebarkan serangan yang satu ini. Dia perlu menggunakan seluruh energinya untuk bertahan di sana untuk satu pertempuran lagi, dan setelah itu dia tidak mungkin tinggal lebih lama lagi. Sumin terus berbicara. Kali ini, dia menghitung bagaimana pertempuran di depannya akan terjadi. Alih-alih berbicara dengan jelas. Di depannya ada 3 ahli. 2 di antaranya adalah pakar bintang 2 sedangkan finalnya adalah pakar bintang 3. Pertempuran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi Sumin. Kemungkinan juara saat ini akan mengalahkan penantang berikutnya, tetapi kemungkinan dia mengalahkan prajurit kedua rendah. Sang juara akan diubah menjadi prajurit bintang 2 lainnya yang pasti akan dikalahkan oleh prajurit bintang 3. Segera setelah prajurit bintang 3 mengisi kembali kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan prajurit bintang 2 tanpa menggunakan terlalu banyak ki-nya. Jika orang ini adalah ahli eksternal, maka Sumin akan bingung. Satu-satunya kekuatannya adalah fakta bahwa dia adalah prajurit bintang 2 tahap akhir dalam hal kekuatan fisiknya. Dicampur dengan senjata dan ki-nya yang terbatas, Sumin tahu bahwa peluangnya untuk menang melawan prajurit bintang 3 kurang dari 40%. Tapi dia masih ingin mencobanya. Di lehernya, dia merasakan kenyamanan seekor ular yang sedang beristirahat, tetapi matanya tegas saat dia memutuskan bahwa ini adalah pertempurannya. Cao Cao hanya diizinkan untuk berpartisipasi jika dia percaya bahwa seseorang dapat mengancam kehidupan Sumin. Tapi ini bukan turnamen dan tidak ada penjaga di sekitar sini yang ingin mengambil nyawa Sumin. Sebagai gantinya, dia bisa berlatih melawan para penjaga tanpa harus khawatir tentang kelangsungan hidupnya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mulai berlatih dan dia punya waktu setengah bulan lagi. Pertempuran berikut terjadi persis seperti yang diduga Sumin. Dia tidak bisa menahan senyum kecut ketika dia melangkah ke peron. Sumin adalah satu-satunya prajurit bintang 1 di seluruh antrian dan keberaniannya menunjukkan kecerobohan. Yang lain berharap bahwa pemuda ini benar-benar memiliki beberapa kekuatan rahasia yang membuatnya cukup arogan untuk berjalan-jalan dengan Ratu Es mereka bergandengan tangan. Sumin hampir menghadapi situasi yang paling sulit. Prajurit bintang 3 di depannya hanya bertarung dengan prajurit bintang 2 untuk menjadi juara bertahan dan prajurit bintang 2 itu kekurangan ki. Ini mengakibatkan pria di depannya memiliki ki yang hampir penuh. Satu-satunya hal positif yang dilihat Sumin adalah fakta bahwa pria itu adalah ahli internal. Selama dia berhasil melarikan diri dari berbagai sikap dan teknik, dia seharusnya memiliki tingkat keberhasilan tertentu.
Jelas ada alasan mengapa Su Min berani melawan prajurit bintang 3. Meskipun prajurit itu seharusnya bisa mengalahkannya dengan konyol dalam beberapa saat, Su Min masih memiliki kecepatannya. Ini memungkinkan dia untuk menghindari beberapa serangan, tetapi terutama dia mengandalkan pedangnya. Su Min telah diberikan pedang lebar ini oleh pengawas Wang. Pada awalnya, Su Min mengira ini adalah artefak yang sangat sederhana, namun, seiring berjalannya waktu, dia memahaminya jauh lebih baik daripada yang dia harapkan. Pedang ini bukanlah pedang biasa. Itu adalah pedang yang kebal terhadap Qi. Biasanya senjata hanya digunakan oleh ahli luar dan mereka akan diperkuat dengan memasukkan Qi seseorang ke dalam senjata itu sendiri yang meningkatkan kerusakan yang dilakukan oleh pedang. Namun, senjata ini menolak untuk bereaksi terhadap Qi, sama seperti senjata ini sangat bagus dalam menjaga agar tidak menyerang Qi. Jika dia berhasil mengenai serangan langsung, serangan itu akan menghilang ke udara tipis. Su Min masih belum mencoba ini pada orang lain yang Satering Palem dan Radiating Jade Sower miliknya sendiri. Dia akhirnya menemukan hasil yang berbeda. Serangan target tunggal Satering Palem dengan mudah dilawan sementara Radiant Jade Sower jauh lebih merepotkan. Serangan itu terdiri dari ribuan kepingki kecil seperti batu giok yang menghujani lawan dan pedang hanya bisa memblokir begitu banyak serangan ini. Melangkah ke atas panggung, Su Min mulai tersenyum saat dia bersiap untuk pertempurannya. Detak jantungnya meningkat dan matanya bersinar karena kegembiraan. Sudah begitu lama sejak dia berada dalam pertempuran, bahkan sesuatu yang sederhana seperti spar. Mengambil tempatnya di arena, dia dengan hormat mengangguk ke lawannya. Melihat prajurit bintang 3 ini, Su Min memperhatikan bahwa meskipun ada ekspresi jijik di bibirnya, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Jelas bahwa prajurit ini tidak berniat meremehkan pemuda di depannya ini. Prajurit bintang 3 di depan Su Min memiliki tipe tubuh yang tinggi dan ramping. Seluruh fokusnya jelas pada pemurnian energi internal. Tubuhnya diabaikan sampai pada titik di mana Su Min heran bahwa dia masih bisa mengendalikan energinya dengan tubuh yang begitu lemah. Selama dia berhasil menghindari serangan pria kurus itu dan cukup dekat untuk menggunakan salah satu miliknya, Su Min seharusnya baik-baik saja. Begitu pertempuran dimulai, pria kurus itu langsung mengambil sikap. Qi dengan cepat mulai keluar dari tubuhnya, berkumpul di belakangnya dalam bentuk ular panjang. Ular Qi panjang merayap, menjerat pria kurus itu. Saat dia menggerakkan lengannya, ular itu mulai bergerak dan kecepatannya sama dengan gerakan lengan. Su Min, yang telah melatih kecepatannya setiap kali dia bekerja di dermaga, dengan terampil menghindari ular besar yang bergerak di atas panggung. Melihat betapa gesitnya prajurit bintang 1, banyak pengamat langsung terdiam karena mereka tahu bahwa kecepatan mereka sendiri tidak dapat menyaingi kecepatannya. Lebih dari 2/3 prajurit yang saat ini berdiri dalam antrean semuanya adalah pakar internal. Bagi mereka menjadi lebih lambat dari Su Min tidak terlalu mengejutkan. Para ahli eksternal di tanah semua menyipitkan mata mereka. Kecepatan ledakan yang dia gunakan untuk menghindari ular itu jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh prajurit bintang 1. Satu pikiran mengalir di seluruh area sekitarnya dengan jelas adalah, apakah orang ini benar-benar prajurit bintang 1? Su Min, di atas panggung, tidak punya waktu untuk memperhatikan orang-orang yang menatapnya. Sebaliknya, dia menghela nafas lega. Dia takut kecepatannya benar-benar terlalu lambat sehingga dia akan dihancurkan dengan pertukaran pertama, namun, dia masih baik-baik saja di atas panggung. Dengan matanya terus-menerus pada ular yang merayap, dia menginjak tanah dan berlari di atas panggung begitu cepat sehingga dia berubah menjadi kabur untuk mata telanjang. Beberapa penjaga harus mempertajam penglihatan mereka untuk benar-benar melihat sekilas ahli yang cepat ini. Saat Su Min terus berlari, dia akhirnya menghunus pedangnya dan saat dia melakukannya, dalam satu gerakan mengalir pedang itu memotong ke bawah. Berat gravitasi ditambahkan ke pedang yang berat dan segera setelah menyentuh ular yang mendekat padanya, Su Min menggunakan semua kekuatannya untuk memotong tepat di belakang kepala ular. Asteris ledakan. Asteris. Saat ledakan keras terdengar, debu naik di atas panggung dan ular itu melingkar, perlahan menghilang ke udara tipis. Su Min sedikit terengah-engah saat dia sekali lagi menyarungkan pedang di punggungnya dan mengambil posisi bertahan karena dia tahu bahwa ular itu hanya untuk merasakannya. Pakar di depannya jauh dari kalah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.